Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan hari ini ya, ini kurang lebih pukul 10 pagi kawan. Kita sedang melakukan proses fermentasi kohe ya. Kohe yang beberapa hari yang lalu sudah kita datangkan. Saat ini kita lakukan proses fermentasi. Memang kita agak memaksa ini ya, kita agak memaksa. Kondisi kohe masih agak basah ya, masih agak basah. Terutama adalah yang kotoran sapi itu masih agak basah. Tapi dengan terpaksa kita harus segera fermentasi karena pekerja atau tukang yang nanti mengolah lahan ini ya, terutama adalah tenaga yang kita gunakan adalah hand tractor atau kultivator. Itu sudah menginformasikan bahwa untuk harapan lahan yang di sana itu hampir selesai kawan ya, hampir selesai. Itu prediksi berarti kurang lebih nanti di pertengahan Agustus itu sudah mulai pindah ke lahan ini. Oleh karena itu dengan waktu yang tersisa kurang lebih hanya 1 bulan ini, kita terpaksa harus segera fermentasi ya. Kita segera fermentasi ini kohe yang ada di bawah ya, kita naikkan ke atas ini, kemudian kita fermentasi. Adapun proses fermentasi yang ini ya, yang bagian ini komposisinya adalah kohe sapi dengan kohe ayam kawan. Kohe ayamnya adalah kohe ayam pedaging ya, yang ada skamnya. Itu tujuannya adalah untuk kita nanti di tengah-tengah itu bisa perlahan mengeringkan dari kohe kohe sapi itu sendiri. Setelah kemudian beberapa kawan-kawan tentunya ada yang bertanya campurannya apa. Yang pertama ini kita menggunakan dolomit ya. Ini dolomit yang ukuran 20 kg. Kandungannya adalah magnesium ya, itu kurang lebih 18%, kemudian kalsium itu 35%, dan ini hidroksida ya, itu 1%. Ini yang kita gunakan untuk campuran dari proses fermentasi ini. Kemudian yang kedua ya adalah E4 ya. E4 ini untuk tanaman ya, di dalamnya adalah bakteri pengurai, kemudian bahan tanah, menghidupkan tanaman dan menyehatkan tanaman. Kandungannya ya, kandungannya di sini ada, komposisinya adalah Lactobacillus sp, kemudian Saccharomyces ya, ini bakteri-bakteri pengurai yang nanti yang digunakan untuk fermentasi. Kemudian yang ketiga adalah ini botol molase. Molasenya masih ada 1. Nah, kalau yang ini molase ya, atau istilahnya adalah tetes tebu. Kandungannya adalah glukosa pemanis. Bisa, kalau tidak ada tetes tebu, kawan-kawan bisa menggunakan gula jawa merah ya, gula jawa merah yang dihaluskan kemudian diberi air, itu bisa digunakan untuk campuran. Nah, kemudian yang kita gunakan di sini ini kurang lebih ukurannya sekitar 180 liter ya, atau sekitar 200 liter. Itu sudah kita campur ya antara airnya kurang lebih ini 180 liter. Kemudian E4-nya per 180 ini ya, E4-nya adalah 2 liter, kemudian tetes tebunya adalah 3 liter. Nah, jadinya seperti ini kawan ya, jadinya seperti ini. Nah, proses pemberian dari E4 pun ya, pemberiannya adalah molase kita masukkan ke dalam air secukupnya dulu, kemudian kita cairkan ya. Setelah kita cairkan baru kita berikan E4 ya. Setelah kita berikan E4, kita
biarkan beberapa saat ya, tentunya dengan harapan agar bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada di E4 itu bangkit ya. Nah, kalau sudah bangkit baru kita gunakan untuk menyiram kohe ini. Nah, kemudian percampurannya tadi lapisan bawah ya, lapisan bawah contoh misalnya kohe ayam kawan, kohe ayam, kemudian kita taburi dolomit ya, kita taburi dolomit. Kemudian setelah kita taburi dolomit, kita siram dengan campuran air yang sudah diberi E4 dan tetes tebu tadi atau molase tadi. Nah, kemudian lapisan kedua baru kita berikan kohe sapi ya, kohe sapinya kita ratakan atas ya, kemudian kita taburi dolomit. Setelah ditaburi dolomit baru kita siram ya, kita siram dengan air yang tadi sudah dicampur dengan E4 tadi. Nah, komposisi yang digunakan di tempat ini memang dua itu. Kalau yang di utara sana itu ada kohe kambingnya kawan, kohe kambingnya. Cuma karena untuk mengefektifkan tenaga ya, tenaga daripada membawa kohe dari sana ke sini ya, kohe kambing nanti kita fermentasi yang di sana, yang di sini hanya khusus sapi dengan kohe ayam. Nah, biasanya kita untuk fermentasi itu setelah ini nanti terolah ya, itu kita tutup dengan terpal ya. Itu sudah ada satu yang sudah kita fermentasi hari Kamis kemarin, itu sudah kita tutup dengan terpal. Kemudian yang ini nanti kalau sudah jadi pun nanti kita tutup dengan terpal ya. Tujuannya tentunya adalah agar sengatan matahari tidak langsung masuk ke kohe ya. Kemudian yang kedua, ketika hujan pun air hujan tidak langsung masuk ke kohe, sehingga proses fermentasi harapannya adalah bisa berjalan dengan normal. Nah, inilah proses fermentasi kami, karena beberapa kawan ya ada yang bertanya, adakah video proses fermentasi? Sebenarnya sudah ada kawan ya, di video tahun lalu ya, persiapan lahan yang tahun lalu itu sudah ada proses fermentasinya. Nah, di sini ini kita ulang kembali, kita berikan gambaran bagaimana kita fermentasi, yaitu tadi ya adalah kita siapkan molase, E4 dan juga kapur dolomit, kohe ya, itu kita persiapkan. Nah, selanjutnya kita hamparkan ya satu lapisan kohe, contoh misalnya sapi dulu ya, sapi kita hamparkan, kita beri dolomit, kita siram dengan E4. Nah, setelah itu baru kita lapis kedua adalah kohe ayam ya, kohe ayam kita beri kapur dolomit. Setelah diberi kapur dolomit baru disiram dengan E4. Harapannya adalah dengan pemberian pupuk sepansam ini atau kohe ya, harapannya adalah tanah-tanah yang terbilang ya agak keras semacam ini ya, yang keras ya, porositasnya kurang ya. Ini kan tanah-tanah kebanyakan kalau lahan yang belum organiknya belum banyak, itu kan tanahnya keras semacam ini. Nah, kalau tanahnya keras semacam ini kawan ya, tentunya akar tidak bisa bekerja maksimal ya, sehingga kalau akar itu bagian yang mencari nutrisi ya, nutrisi di dalam tanah. Ketika akar tidak dapat menembus tanah-tanah tersebut ya, otomatis tidak bisa leluasa, sehingga unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu tidak terserap secara maksimal. Nah, oleh karena itu dengan pemberian organik tadi ya berupa kohe, harapannya adalah tanah-tanahnya menjadi poros, gembur. Kemudian kohe itu sendiri nanti akan diurai oleh bakteri-bakteri pengure ya, sehingga akan menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Untuk yang biasa kita ketahui ya, kalau yang makro itu adalah NPK, nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, kemudian ada unsur hara yang mikro ya, banyak ya, seperti kalsium ya, magnesium, itu juga dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga ketika perakarannya bagus kawan, ya, maka nanti tanaman tersebut bisa leluasa, sehingga tanaman akan subur. Karena
pada hakikatnya ketika kita tanam porang, ya, kita tanam porang itu mau pakai bibit apapun nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting sebenarnya adalah cara pengolahan tanahnya ya, media tanamnya. Karena kalau media tanamnya tidak gembur, tidak subur ya, unsur hara tidak terpenuhi, mau pakai bibit contoh misalnya umbi setengah kilo pun hanya pembesarannya adalah 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Tetapi kalau tanahnya subur ya, gembur, unsur hara tercukupi, kemudian nanti kita rawat, kita beri pupuk susulan-susulan semacam itu dengan kata super ya, contoh misalnya sekilo isi 100 ya, insya Allah ya juga bisa mencapai 1 kilo. Nah itulah ya, kadang-kala yang ditanyakan ketika tanaman tersebut porang yang tahun lalu contoh misalnya kelihatan subur ya, kelihatan besar-besar, banyak komentar yang ada di video-video yang sudah kita share itu, pupuknya apa, sebenarnya pada hakikatnya bukan pupuknya kawan, tapi pada hakikatnya adalah bagaimana kita mengkondisikan lahan ya, mengkondisikan tanahnya agar menjadi media yang nyaman untuk tanaman porang itu sendiri. Nah, seperti manusia lah, manusia itu kalau tempatnya adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tentunya akan merasa nyaman. Kalau tempatnya tidak sesuai yang dikehendaki, maka tidak terasa nyaman. Nah, itulah begitu juga tanaman porang ya. Tanaman porang itu kalau media tanamnya ya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tanaman porang ya, maka tentunya adalah pertumbuhannya kurang bagus. Nah ini adalah contoh misalnya kapur dolomit kawan. Kita sampaikan pula, apakah nanti di lahan kita tebar kapur dolomit? Tidak ya. Kapur dolomit hanya kita berikan untuk campuran proses fermentasi. Sedangkan untuk di lahannya tidak kita beri kapur dolomit. Nanti kita ada tambahan, biasanya komposisi dari pupuk yang kita gunakan adalah satu tadi sudah kita sebutkan, kohe kambing ya, kohe sapi, kohe ayam, dan yang keempat adalah arang sekam ya. Arang sekam itu nanti kita mix atau kita campur, itu adalah ketika proses fermentasi sudah jadi ya. Itu adalah komposisi yang kita gunakan. Nah untuk saat ini kita yang ada di lahan ini kita gunakan berarti kurang lebih 20 ya, 20 truk. Kemarin 15 ya. Kurang lebih kemarin 15 kohe sapi ya. 15 kohe sapi, kemudian 5 truk kohe kambing ya. Kemudian 2 truk ya, 2 truknya adalah kohe ayam. Kadang-kala ada yang bertanya komposisinya berapa ya, itu tadi untuk yang ayam itu kita gunakan adalah 2 truk, kurang lebih kisaran 200 karung kawan ya, 200 sampai 250 karung. Kemudian kapur dolomit yang kita siapkan di lahan ini kurang lebih adalah 1 ton kawan. 1 ton itu kita letakkan di sana, itu kapur dolomitnya. Kemudian untuk arang sekamnya nanti kita belum bawa ke sini, nanti kita mipil bawa sini karena proses besok ya, hari besok yaitu hari Minggu itu rencananya pekerja itu kita pindah ke lahan yang satunya, yaitu lahan yang kemarin sudah kita tanami. Rencananya kita mulai menyemprot gulma-gulma yang tumbuh subur itu kita semprot, dan nanti kalau gulmanya sudah mati ya, sudah bersih, nanti mulai proses pemanenan. Kalau saat ini hari ini sudah mulai proses pemanenan ya, hanya yaitu berada di lahan yang ada naungan sengon ya. Naungan sengon itu hari ini juga masih proses pemanenan. Di sana kurang lebih 3 orang ya, kalau tidak salah 3 atau 4 orang, kita belum tengok. Nah, kalau awalnya kita siapkan 4, kalau yang di sini biar cepat juga kita siapkan di sini 6 ya, agar proses pembuatan pupuk fermentasi ini segera jadi kawan. Nah oleh karena itu kita biasanya sibuk-sibuknya pekerjaan kita tanam porang itu adalah di awal kawan. Kalau di awal itu harus siapkan kohe ya, kemudian kita menyiapkan proses fermentasi semacam ini, kemudian kita harus manen ya, kemudian nanti kalau sudah semacam itu ya, proses olahan pun butuh tenaga banyak. Kemudian yang terakhir biasanya adalah proses penanaman. Kalau sudah sampai proses penanaman biasanya itu tenaganya tidak terlalu banyak.
Ya, demikian dulu kawan ya tayangan video ini, semoga bermanfaat ya kepada kawan-kawan semua. Yuk semangat tanam porang, bagaimana kita tanam ya, bagaimana kita mengolah tanahnya sehingga nanti tanaman porang kita menjadi lebih subur. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk jaga diri kita baik-baik, sering-sering ke lahan, kena sinar matahari sehingga asupan vitamin D-nya tercukupi oleh tubuh kita sehingga imun kita meningkat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.